Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Ngulik Akun episode ke-8. Hari ini kita akan ngebahas 3 akun. Yaitu pertama adalah Kopi.Palala, Mas Hadi dengan akun Arabiah Talk-nya, dan juga Fitetik. Gimana hasil akunnya? Stay tune setelah intro berikut. Welcome back di Ngulik Akun episode ke-8. Oke, sebelum kita mulai ngulik akun hari ini, saya mau kasih tahu kalau misalnya ada teman-teman yang mau diulik juga akunnya supaya tahu yang mana yang sudah benar dan yang mana yang sudah belum dijalankan. Silakan masuk ke akun saya dan di sini ada link bio, klik aja link bionya. Kemudian kamu akan ketemu daftar ngulik akun di sini. Kalau misalnya nggak ketemu, bisa klik swipe ke samping ke kanan. Kemudian bisa klik di sini untuk daftar. Nah, simple, tapi mulai hari ini saya hanya akan ngulik akun untuk yang masih aktif dalam seminggu ke belakang. Jadi tolong dicatat ya teman-teman, karena saya nemu ada beberapa akun yang sudah nggak diupdate dari bulan lalu, dan kasihan buat teman-teman yang masih aktif dan ngantri untuk mau diulik akunnya. Oke, lanjut aja, saya masuk ke akun pertama yang akan kita ulik, yaitu Kopi.Palala. Seperti biasa saya mulai dari picture profile. Picture profile-nya oke, menunjukkan logonya dengan persis dan jelas menggunakan warna biru. Cukup, saya suka dengan picture profile-nya. Kemudian namanya Kopi.Palala. Clean, bagus. Kalau nggak pakai titik akan lebih bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa ya pakai titik nggak apa-apa, ini udah cukup bagus sih. Kemudian di sini adalah Palala Food and Drink. Nah, di sini yang sering saya tekenin juga ya, ini display name ini adalah sesuatu yang bisa kita cari di search resultnya Instagram. Jadi kalau misalnya target marketnya kebanyakan orang Indo, jadi bisa diketikin Palala kopi, atau misalnya kopi cold brew gitu. Jadi gunakan bahasa Indonesia dan gunakan kira-kira kata yang akan dicari oleh customernya. Contoh gini, ini benar-benar muncul loh, food and drink. Saya ketikir hanya food and drinknya aja ya, muncul kan. Tapi di mana ya, coba kita cari turun ke bawah. Banyak banget yang pakai food and drink ternyata saudara-saudara, dan dia kok nggak nongol ya. Better gunakan kata kunci yang kira-kira customer yang akan gunakan. Contoh misalnya kopi cold brew, atau misalnya kopi kemasan, itu customer bisa nyari. Jadi pada saat ada nyari kopi cold brew, nama akunnya akan muncul di sini, si Palala. Oke, itu saran saya, dan gunakan bahasa Indonesia ya, nggak usah bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke bionya. Sini ada kopi, cold brew, kopi, teh, makanan ringan, snack. Pertama nggak paham kenapa harus ada translationnya kopi, coffee, cold brew, coffee, teh, tea, makanan ringan, snack, saya nggak paham. Kemudian di sini ada WhatsApp dan telepon nomor sekian. Yang pertama kali saya rasakan dan yang pertama kali saya sangka saat saya membuka akun Kopi.Palala ini dan menilai dari bionya, ini saya pikir adalah coffee shop. Betul nggak? Teman-teman mungkin ada yang ngerasa yang sama, tapi saya berpikir ini coffee shop. Tapi begitu saya scroll ke bawah, saya baru tahu mungkin kayaknya dia menjual kopi dalam kemasan. Sepertinya ya, mudah-mudahan, maaf kalau salah mas atau mbak. Itu memberikan satu kesan yang tidak jelas. Karena beda penikmat kopi yang memang suka datang ke coffee shop dan penikmat kopi yang nggak mau datang ke coffee shop dikirim aja, itu dua market yang berbeda. Tolong perjelas di sini. Jualnya apa? Apakah coffee shop fisik atau misalnya menjual kopi dalam kemasan? Kopi dalam kemasannya pun dibagi lagi, apakah kopi yang sudah jadi dalam kurung kayak gini nih, ini udah jadi nih, langsung dikirim dalam kemasan, atau kopi bubuk, biji kopinya atau kopi gilingannya yang dikirim, nggak tahu juga. Jadi tolong diperjelas. Misalnya menjual kopi dalam kemasan, tulis aja menjual cold brew dalam kemasan. Melayaninya mana? Apakah melayani area sejabodetabek
Saya juga nggak tahu itu kotanya di mana karena tidak ada keterangan kotanya. Jadi dituliskan misalnya melayani area sekeliling kotanya, atau mungkin melayani Nusantara, silakan melayani semua Indonesia, atau free ongkir, monggo, itu ditulis juga. Jadi karena kalau saya melihat ini, ini ternyata kopi kemasan, saya boleh pesan nggak ya, tapi ini di mana ya lokasinya ya, nggak mungkin kalau misalnya ngirim cold brew dia di Surabaya, saya di Jakarta, apakah bisa gitu. Otomatis itu akan jadi pertanyaan buat saya, dan ujung-ujungnya saya harus DM atau harus nanya untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau bisa gunakan informasi yang sejelas-jelasnya supaya orang nggak perlu DM, karena ada orang yang memang oke lah gue DM lah kalau niat banget, tapi ada yang aduh nggak jelas nih, udah mau keluar pergi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa informasinya itu udah jelas. Pertama, jelaskan di sini apa yang dijual, kopi macam apa, kemasan kah, kopi buka atau coffee shop kah. Kemudian kalau misalnya ada teh juga jelaskan juga tehnya. Tapi saran saya kalau produk utamanya kopi, cukup fokus di kopi aja di sini. Dan fokusnya di apa? Fokusnya di unique selling point dari kopinya tersebut. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, saya sarankan bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris, takutnya nyasar targetnya, karena kita mengincar orang lokal kan, bukan orang bule. Nah, tuliskan misalnya menjual kopi dalam kemasan spesialis cold brew, melayani area se-Jabodetabek misalnya. Nah, itu jelas tuh apa yang dijual dan apa yang dilayani. Itu saran saya. Jadi gunakan unique selling point-nya, kasih tahu dengan jelas apa yang dijual, dan visualisasikan diri kita itu sebagai customer yang lihat bionya, apakah dia paham, apakah mereka sadar, apakah mereka tahu gitu. Kemudian di sini adalah WhatsApp dan telepon. Sekedar informasi, kalau misalnya saya jadi customer, saya ngelihat telepon 08, ini nggak bisa diklik loh ya, nggak bisa diklik. Jadi otomatis saya harus menghafal 0812, saya catat dulu 581. Nah, itu akan merepotkan untuk customer. Jadi kalau bisa tidak usah mencantumkan nomor telepon di sini, tapi gunakan di link tree yang sudah ada. Nah, di sini bagus info dan pemesanan, klik bawah itu udah bagus banget, ada CTA-nya. Di sini juga kalau misalnya kita lihat ke link tree-nya, ini sudah ada order via WhatsApp. Jadi nggak ada fungsinya untuk taruh nomor telepon di sini. Kalau di sini sudah ada, jujur, karena saya sendiri kalau misalnya ngeliat ada yang kayak gini, saya kesel banget. Saya harus menghafal di handphone ya, saya harus ngafalin 0812, pindah lagi ke kontak, simpen 0812, balik lagi 5816, pindah lagi ke kontak. Itu menyebalkan. Jadi lebih baik sediakan linknya untuk masuk ke WhatsApp. Jadi kalau di sini di link tree-nya sudah ada order via WhatsApp, ya sudah, nggak perlu diulang 2 kali dan ditulis di sini. Manfaatkan karakter yang terbatas di sini untuk menunjukkan keunggulan dari produknya, dan manfaatkan link ini untuk orang bisa pesan gitu. Jadi jangan digabung. Kemudian kita masuk ke link tree-nya, ada find me on Instagram. Nah, ini juga nggak jelas juga kenapa perlu ada link untuk ngirim balik ke Instagram, karena ya mereka udah di Instagram, mereka klik link ini karena memang udah di Instagram, jadi nggak perlu ada tombol untuk kembalikin ke Instagram lagi. Order via WhatsApp oke. Kemudian find me on Telegram. Nah, ini juga nggak jelas apakah bisa order via Telegram atau cuman ternyata dia di Telegram ada. Nah, kalau misalnya memang menerima order via Telegram juga, tulisannya kayak gini, order via Telegram, bukan find me on Telegram gitu. Jadi takutnya nanti dipikirin cuman dia cuma punya takutnya dipikir cuman pamer akun, maaf ya, jadi cuman pamer ada akun Instagram, ada akun Telegram, udah. Padahal sebenarnya bisa order juga via Telegram. Oke, kita sekarang masuk ke highlight. Highlightnya saya suka, lengkap, ada promo, ada testimoni, ada menu, apa aja yang dihandle. Gambarnya nggak kelihatan, jadi kalau bisa menunya dibikin lebih besar, parsial dibikin lebih besar jadi lebih kelihatan. Kemudian ada testibolen, ini mungkin jenis makanannya, testi via chat, oke. Ada proses produksinya, saya suka, kecuali di bagian menunya yang tadi saya nggak kelihatan.
Yang saya kurang suka adalah covernya sama semua dari kiri sampai kanan. Jadi kalau bisa dipisah-pisah, dibeda-beda. Contoh kayak misalnya punya saya nih, ada covernya tapi dibeda-bedain sesuai dengan topiknya. Dan mungkin kalau boleh satu ditambahin cara order atau area pelayanannya di sini. Cara kalau misalnya memang barangnya dikirim, cara pengiriman gitu atau gimana, dituliskan keterangannya juga di sini, tambahin sama highlight lagi. Itu saran saya. Kemudian kita masuk ke konten, saudara-saudara. Kontennya bagus sih, desainnya bagus, temanya juga bagus. Ini menggunakan tema checkerboard ya, yang selang-seling. Oke, kalau kita lihat dari desainnya cukup konsisten menggunakan warna-warna biru, dan ada foto-foto produk yang cukup oke kok. Foto produknya, foto kayak gini ini cukup catchy foto produknya. Tapi ingat, saat kalau kita menjual sesuatu via Instagram, utamakan konten yang quality kontennya, dalam arti konten yang bisa menarik target audiensnya itu lebih banyak dari konten jualannya. Bahkan kalau bisa nggak usah ada konten jualan dulu. Jualannya di mana? Kita bisa jualan di sini nih, di sini, di link bio sama di story. Feed bisa kita fokuskan untuk namanya narik target market kita atau target audience kita untuk masuk ke dalam akun. Tapi kalau misalnya nggak mau se ekstrim itu bisa juga, tapi dengan proporsi let's say 80% konten berkualitas. Konten berkualitas itu adalah konten yang informatif, edukatif, menghibur, ataupun mungkin inspiratif. 20%-nya boleh konten jualan, silakan. Itu masih seimbang. Nanti lama-lama kita lihat progresnya apakah cukup bagus atau enggak. Karena kalau di sini kita lihat ini adalah konten quote lah ya, ini bagus, ini masuk ke dalam quality konten, konten yang bisa menarik orang. Ini jualan, ini sapaan, jualan lagi, ini quality konten lagi, jualan lagi. Nah kalau ini komposisinya masih 50-50. Saran saya diperbanyak konten konten quality-nya untuk bisa menarik target audiensnya masuk. Jualannya sekitar 20%-nya aja, itu saran saya. Dan ini kan kebanyakan konsisten nih, quality kontennya sibuk di quotes ya. Coba agak variasiin juga, jangan di quotes. Nah kayak gini nih, manfaat coklat untuk kesehatan, oke ini bagus. Kemudian kamu punya mah, jangan takut minum kopi, nah ini juga bagus. Jadi jangan cuman fokus di quote dulu, tapi tapi variasikan dengan konten-konten lain. Atau mungkin ada konten-konten yang menghibur juga boleh, tapi yang masih related dengan kopi ya, silakan. Itu saran saya buat Kopi Palala. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan boleh DM saya langsung. Oke, selanjutnya akun kedua kita akan ngulik si Arabiah Talk, yaitu Mas Hadi. Seperti biasa, picture profile kita mulai. Picture profile Mas Hadi oke, ini menunjukkan wajahnya Mas Hadi dengan jelas, dengan background merah yang sepertinya merupakan ciri khas dari Arabiah Talk ini ya. Good. Kemudian kita masuk ke username-nya. Ini saya suka, benar-benar saya suka, tanpa titik, tanpa spasi nggak bisa ya, tanpa underscore, tanpa nomor. Ini benar-benar bagus, Arabiah Talk. Oke, saya suka. Kemudian kita turun ke sini. Ini namanya Mas Hadi dan bahasa Arab dasar. Nah ini bagus banget. Kenapa saya bilang bagus banget? Otomatis kalau misalnya ada orang yang menuliskan bahasa Arab dasar di sini, otomatis akun Mas Hadi akan keluar paling pertama lagi. Jadi bagus banget, pas banget nih Mas Hadi menggunakan kata kunci yang bisa dicari sama customernya. Kemudian bantuin kamu belajar bahasa Arab dengan konten edukasi, tips, dan motivasi. Order paket kamus dan daftar kursus bahasa Arab online. Oke. Ini Mas Hadi benar-benar udah menuliskan niche-nya dengan jelas banget. Bantuin kamu belajar bahasa Arab dengan konten edukasi, tips, dan motivasi. Jadi sekilas saya melihat bionya ini, baru baca ini aja saya udah tahu, oh di sini nih orang ngajarin bahasa Arab gitu. Konten-kontennya seputar tentang edukasi bahasa Arab, itu udah jelas. Jadi cuman kurang satu Mas Hadi, kalau boleh ya saran saya ditambahkan, Mas Hadi bikin ini untuk siapa? Apakah untuk pelajar, apakah untuk umum, atau orang yang mau naik haji misalnya, mau belajar bahasa Arab gitu.
Jadi mungkin kalau bisa dispesifikasikan itu akan lebih baik, tapi balik lagi tergantung target marketnya Mas Hadi. Kalau misalnya memang tidak spesifik, monggo. Tapi mungkin saran saya agak di niche down aja. Kemudian di sini order paket kamus daftar khusus bahasa Arab online CTA. CTA-nya udah jelas banget. Klik link di bawah ini. Oke, sekarang kita lihat linknya seperti apa. Mas Hadi daftar, oh udah buka ternyata kelas bahasa Arab online periode Oktober. Oke, sudah buka pendaftaran. Order kamus jamak taksir dan kamus fiil bonus flash disk. Oke, related juga. Nah ini yang saya nggak paham, VTube-nya. Info VTube konsultasi dan ebook gratis, kayak agak nyambung Mas Hadi, tapi mungkin ada alasan kenapa ditaruh, mungkin memang peserta dari VTube, tapi menurut saya nggak nyambung aja karena semuanya itu benar-benar bahasa Arab. Begitu masuk ke link cuk ada VTube-nya, agak aneh kalau menurut saya. Nah, kita kembali ke akunnya, kemudian kita masuk ke highlight, isinya collab, fun quiz, nasihat diri dan kalam ulama. Oke. Highlightnya oke, bagus, tapi tidak menggunakan cover Mas Hadi. Jadi tolong gunakan cover supaya lebih rapi terlihatnya ya, secara visual tuh lebih enak dipandang mata. Dan kemudian kalau bisa ada beberapa, karena ini Mas tentang edukasi ya kontennya, mungkin ada sedikit penjelasan kalau misalnya Mas jualan kamus atau mungkin kursus bahasa Arab, tuliskan juga di sini keterangannya kursus bahasa Arab atau kamus bahasa Arab, bisa ditambahin itu juga, atau bisa ditambahkan juga summary atau rangkuman dari beberapa kategori kontennya, misalnya membahas tentang sorof atau ngebahas tentang nahu gitu kan, ditulis di sini. Jadi misalnya ada orang yang mencari, oh saya mau cari konten mengenai sorof, 3 klik aja keluar semua konten mengenai sorof. Dan begitu juga dengan konten-konten yang lain, itu saran saya. Kemudian kita turun masuk ke kontennya sendiri. Nah, Mas Hadi menggunakan sistem checkerboard juga, selang-seling merah putih. Dan kalau saya lihat karakter desainnya sama semua, konsisten, bagus, jadi benar-benar kelihatan siapa. Oh ini agak berubah nih ternyata, di bawah beda, temanya beda, tapi nggak apa-apa, semua orang beradaptasi berubah untuk mencoba lebih baik. Saya pun ada sedikit perubahan dari feed saya di awal sampai sekarang, tapi akhirnya sekarang kayaknya udah mulai pakai yang merah putih. Oke, silakan Mas Hadi kalau misalnya memang suka dengan ini, konsisten dengan ini supaya menjadi ciri khasnya Mas Hadi. Jangan banyak berubah, karena kalau misalnya banyak berubah nanti orang jadi bingung brand image-nya itu seperti apa. Karena personal branding ini juga punya loh brand image, jangan salah. Mungkin kemudian kita masuk ke kontennya, coba kita lihat dulu sedikit. Oke, kontennya relate banget, kontennya bener-bener ngomongin bahasa Arab banget, dan bahkan lagi ngebahas si Among Us ini yang lumayan jadi trending topik. Related banget, gaya desainnya dan kontennya saya suka. Di konten saya nggak ada masukan tadi, itu udah top, markah top. Overall masukan saya hanya tadi itu, coba lebih agak niche down lagi si bionya, kemudian ini tambahin cover, udah itu aja. Di luar dari itu akunnya Mas Hadi itu sudah bagus banget, dan saya suka niche ini karena di sini jarang banget orang yang nyentuh, jarang banget orang yang membahas tentang ini. Dan mungkin Mas Hadi, mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin Mas Hadi memang satu dari segelintir sedikit orang yang memang membahas mengenai bahasa Arab. Yang mau belajar bahasa Arab silahkan monggo visit akun Mas Hadi ini. Akun selanjutnya adalah Vitetik. Oke, kita masuk ke picture profile dulu, kita lihat picture profile-nya. Oke, jujur kalau di IG mungkin ini nggak akan kebaca, ini kebaca hanya satu tulisan garis, mungkin bisa diganti Mas. Ini FT-nya logonya bisa di atas dan Vitetiknya bisa di bawah, jadi atas bawah mungkin akan terlihat lebih besar dan lebih enak dilihat, itu saran. Baik, tapi oke, sudah menggunakan logo dari produknya, kemudian namanya juga Vitetik. Oke, bagus, tanpa titik, tanpa underscore dan tanpa lain-lain, saya suka. Nah, kemudian masuk ke sini, jasa desain dan branding. Oke, ini kata kunci mungkin yang memang diincar oleh
Fitetic ini untuk bisa masuk. Jadi kalau misalnya ada yang ketikin jasa desain dan branding, coba saya tes. Oke, dia nongol yang paling satu. Oke, berarti bisa berarti ini memang kata kunci yang memang ditarget untuk customernya. Terus di sini mengembangkan UMKM Indonesia. Oke, di sini jelas kalau dia mau membantu UMKM di Indonesia. Indonesia berarti cakupannya nasional, betul ya. Kemudian buat fitmu lebih profesional dengan Fitetic. Jadi di sini juga jelas kalau misalnya dia memang jualan fit design, ingin punya brand yang mudah diingat dan dikenal, klik link di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke link, saya agak bingung. Di sini dua baris pertama bionya ini jelas kalau dia membantu UMKM dengan buat bikin fit design, ya kan? Tapi di sini dia ngebahas adalah jasa desain dan branding. Desain dan branding itu luas, jujur luas banget. Dan kalau sekedar untuk desain fit itu niche down, itu spesifik. Jadi ini agak bentrok antara luas dan niche down. Kalau saya melihat seperempat sebagian di sini, saya pikir ini adalah agency untuk branding. Itu yang saya lihat. Oh, jasa desain branding itu saya pikir itu ada agency untuk branding. Tapi begitu saya ngeliat ke sini, oh ini jualan fit. Nah, saya agak beda pikirannya. Jadi tolong diperjelas kalau memang jualan fit ya udah fit aja fokusnya, nggak usah masuk ke desain dan branding karena branding itu cakupannya luas ya. Kecuali memang terima order juga kayak pembuatan logo, konsep marketing, konsep branding. Kalau misalnya memang menerima jasa-jasa itu juga silakan, nggak apa-apa, bisa dituliskan. Tapi berarti itu harus disesuaikan juga di sininya. Kalau misalnya memang menerima jasa-jasa branding seperti itu. Kemudian kita masuk ke linknya, klik linknya. Oke, Fitetic info order. Coba saya klik. Oh, masuk ke WhatsApp. Nah, mungkin sebaiknya di sini ditulisnya jangan info dan order. Jadi mungkin order via WhatsApp. Jadi orang tahu what to expect kalau dia klik itu. Karena kalau saya klik, kalau kayak gini doang, saya pikirnya begitu saya klik, saya nyasarnya ke order form. Tapi ternyata ke WhatsApp. Oke, gabung di kelas Instagram organik, affiliate ya mungkin ya. Ini jualan kelas Instagram, konten kalender. Ini punya Mas Bram mungkin. Affiliate juga jualan konten kalender, terus WhatsApp, riset hashtag, ebook, Instagram basic marketing. Oke. To be honest with you, di sini saya agak konflik dengan branding dan desain fit. Ya, begitu di sini saya agak bingung juga dengan apa yang coba dijual. Karena jujur too much. Kalau misalnya memang mau jualnya adalah jasa fitnya, ya udah fokus di situ. Mungkin di sini ada satu tombol untuk kayak download katalog contoh fit gitu misalnya, atau mungkin download price list bisa juga. Tapi dari 1 2 3 4 5 6 dari 6 tombol bio link yang ada di sini hanya satu yang related dengan produknya, sisanya enggak. Jadi jujur agak confusing dan agak membingungkan begitu saya masuk, kok jadi ngomongin Instagram optimasi, konten kalender, tools WhatsApp, riset hashtag, kok ini beda gitu. Sedangkan di sini benar-benar jasa desain kok beda gitu. Jadi kayak nggak nyambung sih, Jadi saran saya kalau misalnya memang mau fokus jualan fit design, ya udah di sini fokuskan juga untuk fit desainnya. Oke, sekarang kita masuk ke highlight. Ada share ini adalah konten-konten yang dulu sempat di-sharing. Bukti transfer, oke, ini bagus, bukti transfer powerful banget. Portfolio bagus juga, powerful. Feedback ini testimoni. Oke, powerful juga. Ini fit 3 grid, fit 6 grid. Nah, ini mungkin contoh-contoh desainnya dalam bentuk grid ya. Oke. Tapi mohon maaf, ini kayaknya highlightnya agak terlalu banyak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 highlight. Jujur aja, orang kalau di handphone itu menongol nggak semuanya highlightnya.
dan orang itu akan agak males untuk scroll terus ke kiri. Saya sarankan untuk highlight itu paling banyak adalah di 7 highlight. Kenapa? Karena 7 highlight itu ukuran desktop itu full menampilkan 7 highlight sempurna tanpa perlu digeser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya sarankan. Jadi ini orang yang ngelihat akun kita itu nggak males untuk geser-geser. Sedangkan kalau di mobile itu kelihatannya hanya cuma 5, 1, 2, 3, 4, 5, hanya sampai sini. Bayangin kalau dia harus scroll lagi, dan itu nggak semua orang mau scroll. Jadi sarannya gimana? Saran saya untuk feed ini kan ini basically sama, hanya menunjukkan perbedaannya aja ya. Ada yang 3 grid, ada yang 6 grid, ada yang 9 grid, bisa digabung jadi satu highlight. Contoh feed design misalnya. Begitu masuk di sini, nah di sini ditulis nih di atasnya feed 3 grid gitu. Ya kan? Jadi bisa masuk dalam satu highlight. Ini ditulis lagi feed 6 grid. Jadi bisa mempersingkat dan mempersimpel ininya. Oke, kemudian kita masuk ke konten. Konten kalau kita scroll di bawah, oke, desainnya, temanya sudah konsisten, penggunaan font dan warnanya juga stabil, good. Ya karena emang jual jasa desain harus bagus ya desainnya ya. Kemudian kalau kita ngomongin isi kontennya, oke, ini ngomongin feed, ide bisnis, oke, tujuan bisnis, karena mungkin customer engagement adalah customer bisnis. Nah ini dia, ini ngomongin cukup branding itu berat, kamu nggak akan kuat, serahkan ke Fitetik. Nah branding itu kan luas, apakah memang menerima jasa-jasa branding secara luas tersebut? Branding itu susah, balik lagi ngomongin branding. So saran saya tentukan, kalau misalnya memang mau ngomongin branding, ya udah jualan branding secara overall. Walaupun susah ya jualan branding secara overall, branding itu benar-benar luas, totally benar-benar luas. Oke, cukup dari saya. Masukan saya adalah dari sisi konten oke, nggak ada masalah, cukup variatif isinya, dan juga menampilkan produk-produk jualannya juga. Kemudian di sini saran saya dipersingkat aja highlightnya, dan ini diperjelas antara jasa desain, branding, atau memang jasa feed. Sama di link bio linkinya ini, tolong jangan bikin orang bingung dengan banyak link ini. Oke, itu dia inputan dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan DM aja, nggak masalah, saya akan open for discussion. Kalau misalnya ada saran saya yang kurang enak atau masukan saya yang kurang enak, saya mohon maaf, tapi itu hanya sekedar input aja. Dan kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya teman-teman ada yang mau diulik juga akunnya, jangan lupa untuk masuk ke akun saya dan klik link di sini untuk daftar ngulik akunnya. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di ngulik akun episode berikutnya di minggu depan. Bye bye.